Welcome to Comrades Podcast. Welcome to Comrades. So, nanti kita share. Kenapa lu? Kesel. minum bekonang. Wah, ciu. Yuk. Ya, salam semuanya, gue Ray. Asik. Ya, gue Meko. Gue Bima. Gue Ronald. Wah. Waduh. Ayah jogger pants A. Mainnya udah typing. Iya, nanya jogger pants ini. Ayah. Kan kemarin penyanyi ya kan? Iya. Ada juga pasangan dari salah satu dari kita. Sekarang kita mau masukin session player lainnya nih. Nah, session player yang wah ini mah kelas Q ya. Hitungannya ya. Q. Bukan kakap nih. Q. Kelas U. Dia kelas S ya, bukan kelas A lagi. Sans. Ya. Dia punya julukan coach. Wah, gila. Yoi. Banyak orang manggil dia coach loh. Karena memang Termasuk gue. iya sebijak itu orangnya loh menurut gue. Best emang. Kita mungkin mencoba untuk membahas yang di luar musik. Karena kalau mau nanya-nanya musik ya nanya pribadi aja lah ya. Iya benar. Dan pun ujung-ujungnya pasti ada juga sih pembahasan soal musik. Ya, tapi Ya. rempet-rempet tipis aja gitu. Jangan nggak usah full bahas musik gitu. Karena kan ya tahu kita semua musisi gitu, kita session player udah pasti akan bahasanya gitu lagi. Cuman kita mau ambil sudut pandang lain gitu. Tuh. Mas Ryandra Sunita. Iya, Re, iya. Suaranya kayak di gunung, tahu. Hari ini kita ada bintang tamu tambahan, Mas Balawan. Thank you Mas Balawan udah. Thank you Bling. Gila. Wah. Ya. Oke, Ryan masuk. Mana nih? Ini dong. dia. Wah. Yo. Landscape dong. Oh, ribet gue pakai handphone nih. Oh. Nah, Ya, gitu. Kan Bluetooth headphone-nya. Iya. Gila kok. Happy anniversary lo kemarin. Terima kasih loh. Gokil. Happy anniversary. Makanya nih salah satu session player yang family man banget nih, ya kan? Iya. Kita bisa lihat di sosial medianya di family man banget. Anaknya ulang tahun selalu ada, nggak pernah absen. Anniversary selalu ada fotonya, nggak pernah absen. Jadi lumayan jadi panutan juga. Ya kalau absen dimarahin gue gimana? Istriku nggak galak, tapi istriku Iya. Gimana Mas Ryan? Apa kabar nih? Kabar baik lah. Baik deh. Ya. Sibuk ya? Sibuk ya? Mantap nih. Sabar nungguin ngobrol sama kalian aja gimana? Kemarin di pet ke Surabaya gitu. Masih Di pet. Dari mulai ada sampai nggak ada gue nggak punya loh. Wah, kenapa tuh Mas? Nggak doyan ya? Aja. Emang nggak suka show off aja gue terbang. Gue anak Instagram banet tapi gimana? Asik. Iya. Aduh, gila. Merhatiin insight, engagement gitu. Oh, gila. Gue mau komen tapi nggak enak ya. Ntar kalau main dia yang mixing kick gue nggak ada lagi. Jangan. Ada yang komen tuh, Nabil main drumnya lumayan tuh si Ryan gitu. Dia komen juga tadi di feed, kenapa nggak suka double pedal Mas katanya. Jadi Double pedal. jangan antar Ray minder lagi. Jangan. Wah. Yang minder mah bukan kita Mas, ada yang kita bicarain di WhatsApp baru tuh minder. Apa sih? Ngomongin apa sih? Apa sih? Kok gue gak tahu? Iya siapa sih?
Siapa sih? Yang Kayaknya itu gue kan tahu. yang agak cepak kan orangnya. Apa? Kenapa, Bay? Oh. Iya. Oh. Lagi. Bangga gue. Ya. Jadi kan kita mencoba buat live kayak gini kan, ya kan sebelumnya kita punya podcast nih Mas, gitu kan. Nah, Terus gue nonton kok. Nonton loh gue. Nonton apa denger sih? Loh. Oh nonton di sini. Nonton sini. Yang podcast yang pertama kalau nggak salah gue denger. Jangan Mas jorok. Lu ada berapa sih? Ngomongnya jorok semua itu jangan. Ada 7. Ada 7. Iya. Gila. 7 episode. Terus coba kita bahas di luar musik gitu. Bosen lah ya, Mas. Rudy. Tapi Ronald backgroundnya monitornya sombong banget sih. Ya, Sorry. Wah, dibacain. Itu dia tuh. Pamer apa mau gue balik nih layar gue? Wah. Gila. Gue sedang nih musisi-musisi sombong begini nih. kalau kita dompetnya kayak peci, nggak bisa disombong. Siapa Ini Bin? kenyataan, Bang. Tuh. Iya. Oh enggak, kalau lu kan bukan peci, buku tahunan. Banget. Jadi kita mau coba bahas di luar musik, Mas. Bosen lah, Mas Ryan simbalnya apa? Kulitnya apa? Bosen lah ya. Tapi music is life, man. Wah, Iya. Tahan sih, gue nggak tahan sih. Tapi lo sih Mas bintang tamu nggak ngomong apa-apa. Tapi orang jangan langsung dikomenin gitu dong, Re. Dong, komen. Gue nggak suka kalau yang mukanya dikenceng-kencengin, gue nggak suka. Wah. mobilnya gue tahu tuh. Mobilnya Iya, platnya juga tahu. baca partitur ini ya nggak jadi. Pianika. Oh iya. Ghost director udah marah nih. Director bawel banget. Iya, posesif banget. Iya. Dimarahin nih udah mulai marah nih Indra Bekti. Jadi kita mau bahas ini Mas. Apa tuh? Ada dua poin sih. Yang pertama itu lo kalau PDKT itu gimana dulu? Gitu. Hah? PDKT. Iya dong. Lo nggak nyangka kan bakal ditanya ini. Nggak apa-apa Zaman dulu PDKT gimana? Nggak ada teknik mixing, stop. Kita nggak bahas teknik kompresor. Nggak ada. Kita nggak bahas kompresor. Nggak bahas. Frekuensi udah. Limiter. Ini bahas PDKT. Ayo. Oke. PDKT gimana? PDKT. Oh ya oke. Nah kemarin kan kita sempat bahas tuh Mas. Lu pernah? Lu mau jawab. Udah jawab dulu. Ya udah jawab dulu PDKT-nya. Wah, ayo nih ganggu aja. Ya tapi lu mau bawa nih. Enggak. Jadi rungsing nih. Pertanyaan rungsing banget nih. Quick gitu. Lu pernah di titik bokeh nggak Mas? Even lu beli pulsa aja nggak bisa gitu. Nah, pernah lah. Pernah banget. Cerita dulu. Gua yang bukan di titik sih, itu kayak era aja sih waktu gue baru sekolah dulu ya. Waktu gue baru sekolah di Amerika. Benar. Oh, Berkeley. Karena dulu itu kan ceritanya udah mulai mau hidup mandiri lah. Tapi kan gue masih dapat allowance dari bokap gue kan pasti. Dan dulu tuh waktu gue sekolah, kalau lu mau tinggal di dekat sekolah gue, karena sekolah gue di tengah kota, jadi kalau mau tinggal di dekat sekolah yang bisa jalan kaki, itu apartemen kos-kosan tuh mahal lah gitu. Jadi gue memilih tinggal dekat situ, sementara aduh kosan gue lagi. inget gue ngapain aja tuh? lain. Kosannya campur kan? Kosannya campur sama khusus Mas. Soalnya kan ini bicara Berkeley bukan Pedurenan. Iya. Lain. Kita udah bicara budaya barat nih. Iya. Budi aja lain nih.
Lu diam semua, diam. Gue lagi Oh ngomong. iya, sorry. Heran gue. Kenapa gue bilang kos-kosan? Karena kalau gue bilang apartemen, bayangan lu apa? Gedung paling nggak 10 tingkat, ya nggak? Iya. Ya kan? 15 tingkat, Udah syuting 20 berapa gitu. kali, Mas? Nah, soalnya kalau tempat gue dulu itu gedung paling 4 tingkat, dan gue tinggal di basement. Oh. Karena emang dan kamarnya kecil banget. Dari luar sih keren, beneran gedung kayak gedung tua gitu. Pas lu masuk, ya udah Tua banget. gitu aja. Tua banget. Pas masuk tua Nah, banget. Cuma waktu dulu memang gue ingat gue dapat allowance tuh 1.000. Berarti kalau zaman dulu itu 9 juta. Untuk sebulan dan tuh? Sebulan. Allowance gue, bayar apartemen 750. Wah, berarti sisa 2.250. Nah, itu harus bisa hidup sebulan. Nah, itu gue waktu lu mau minta duit lagi, gue gengsi. Bokap gue nanya, cukup ya? Cukup. Nah, itu 250 itu bukan cuma buat makan ya pasti buat makan, buat kebutuhan lu beli gosok gigi, pasta gigi, sabun, buku-buku, alat tulis itu 250 mesti masuk dalam sebulan. 250 tuh kalau dirupiahinnya sekitar 2 juta sekarang. Dulu dolar 9.000 kan. Iya. 2 juta, lu hidup di Jakarta aja lumayan ya. Ya nggak sih? 2 juta bener ya. Kalau lu hidup di sana $250 sih bisa dibilang nggak cukup sih. Tapi ada cara-caranya lah. Ya gue pasti kayak makan gue harus di rumah. Nggak bisa gue makan di luar tuh, nggak bisa. Jadi gue kadang-kadang dulu kalau anak-anak ngajakin nongkrong di mana gitu, makan gitu, gue biasanya sok-sokan cabut tuh, gue melipir tuh, gue kayak gue balik ya, ada tugas gue mau kerjain gitu. Gue balik bentar, gue makan, habis itu gue gabung lagi gitu. Gue agak nggak pengen gengsi lah lu kayak. Ntar pasti kalau gue bilang gue nggak punya duit, ntar nih gue bayarin lu, gue males kayak gitu. Mendingan gue menghilang aja dulu, menghilang. Paling kalau mau nongkrong lagi, paling gue tinggal beli bir sedikit, habis itu datang ke rumah teman gue, ya udah nongkrong lagi gitu. Cuma kalau sebelumnya ada makan dulu, ada apa dulu, berat. Strategi itu ya, strategi. Gue baliknya dulu, habis itu ntar gue bawa oleh-oleh, beli apa kayak gitu, beli bir 6, 12, beres, nongkrong di rumah gitu kan, tinggal beli enaknya gitu kan. Bir tergolong murah ya Mas? Murah. Dan kadang-kadang juga ya itu gue kalau ada koinan gitu 50 sen $1 kan gue simpenin. Habis itu ya pernah harus gue bongkar gitu. Kayak itu simpenan koin gue dulu tuh di depan supermarket tuh kayak ada mesin, lu masukin koin, habis itu keluar bon. Udah dihitungin tuh otomatis tuh koinnya berapa tuh, keluar bon misalnya dapat $20 total, ya udah gue tukerin ke kasir, gue dapat 20. Kayak gitu, ngais-ngais koin sih sempat kayak gitu sih. Dulu sih. Tapi habis itu gue udah mungkin kayak gitu hampir setahun kali, habis itu gue udah mulai kerja di sekolah, habis itu gue udah mulai main. Itu lumayan tuh kalau udah ada dapat duit dari main, duit dari kerja, bisa lah buat beli simbal dikit, bisa lah kalau kayak gitu. Cuma awal-awal itu yang lumayan. B8 ya simbal. B8. Iya gitu. Ya itu sih kalau menurut gue pada saat. Tapi kalau terus terang pada saat gue bokeh pada saat itu, gue nggak terlalu khawatir. Karena gue sendirian, bokeh sendirian. Gue lebih khawatir tuh. Nggak ada tanggungan ya? Nggak ada. Alhamdulillah gue nggak pernah sebokeh itu pas udah berkeluarga. Cuma tipis pernah. Jadi memang benar-benar uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, dulu mau damung nggak bisa sama sekali, pernah gitu. Walaupun lu nggak hoya-hoya gitu. Dan gue lebih itu era itu pas gue udah berkeluarga, dan itu lebih deg-degan buat gue karena yang bokeh gue yang menderita bisa orang lain kan, bisa keluarga gue gitu. Kalau pada saat sekolah mah ya sudah, lu menderita sendirian aja, nggak ada masalah gitu. Nah gue juga ya gue sempet sih waktu masa awal-awal pandemi ini gue mikir gitu, kalau ini kejadian di mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, gue inget gue ada era gue nggak punya tabungan sama sekali, mati sih gue. Kalau ini kejadiannya pada saat itu ya, mati sih gue gitu. Gue agak bersyukur ya, kayak sekarang udah nggak kayak dulu gitu situasinya gitu. Dan ya gue makin ini aja sih, makin ngelihat kayak ngebayangin orang yang ada di kondisi gue dulu terus kejadian kayak gini gitu. Itu lumayan memprihatinkan sih. Pasti kan banyak ya nggak sih di antara kita yang memang
dalam kondisi yang lagi nggak terlalu bagus aja gitu. Gitu. Yeah. Oke. Bagus banget jawabnya, nggak lucu. Udah bingung jawab apa. Iya. Ya kan coach. Beda. Yang lucu. Undang Sule. Beda yang sekolahnya bener sama yang enggak. Iya. Cum laude gitu ya Mas ya. 2,5 juta sebulan bisa cum laude kali itu ya. Aduh, nggak usah diomongin deh, nggak usah diomongin. Nih, tampil dikit nih. Nih hasilnya sekarang. Halo. Sekarang. Wih, rapi banget. Kok dapat baju reok? Tiba-tiba dia mandi habis itu rapi begini katanya mau ngapain kamu? Rapi? Cek sound. Mau main drum katanya. Wah, mantap. Rapi. Senop. Enop lagi anjir. Apa sih anjing? Mau kemana sama Leon? Iya. Boleh nggak tuh Mas kalau misalnya, Pap, aku mau ke Leon tapi berangkat 11:30. Kira-kira lu? Gue ikut tapi. Boleh gue ikut tapi. Wah. Pokoknya kan tiba-tiba jam 10 baru mandi, Mas. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Tuh gimana tuh? Siap. Nggak apa-apa. Lu juga masih gitu Re ya? Sekarang ya? Enggak. Gue nggak pernah. Oh iya. Temen gua nih, coba ditanya temen gua. Dia memang diem aja di panggung, space bar. Tapi kok di luar dia kemana-mana. Dia pencet semua. Bukan cuma space bar. Dia ngetik. Typing aja. Oke, lanjut pembahasan berikutnya. Nah, ini kan jadi kayak cari aman sih ya lanjut. Lo tahu gua kan. Bisa mandi di kolam lintah lo ya, ada propos di situ. Nah, tadi kita mau bahas PDKT Mas gitu. Jadi lo tipe orang yang romantis nggak waktu PDKT atau memang lo punya cara-cara lo sendiri lo untuk PDKT sama istri lo sekarang nih? Dulu gimana Mas? Gue dideketin. Waduh. Oke, kita tutup aja. Beda. Kelasnya beda, Bos. Dia yang deketin Tapi loh. bener. Tapi gini, gue gak tahu bini gue nonton gak? Ibu nonton gak? Nonton ini ibu nonton gak? Suruh nonton dong. Nonton gue sensor dulu. Enggak, tapi beneran gini. Jadi gue tuh dulu ketemu bini gue waktu gue masih SMA. Jadi pertama kali gue pacaran waktu gue SMA. Jadi pertama kali itu gue anak baru. Gue dipindahin sama nyokap gue. Karena SMA gue kelas 1 tuh caur banget. Gue dipindahin lah ke sekolahnya bini gue. Dimana Mas SMA lo Mas? Dimana? Di SMA 28 Pasar Minggu. Oh Pasar Minggu. Oh SMA 28. Jadi kan gue anak baru dong. Anak baru mana berani ngocol gitu kan. Diem-diem aja gitu kan. Bini gue kelas sebelah. Gue kadang-kadang lagi istirahat gue nggak waktu gue lagi nggak keluar kelas, kayaknya gue cuma duduk di meja. Karena udah naik waktu SMA, karena udah udah. Sama gondrong somai dikit. Mulet. Gondrong somai mulet. Gue duduk di meja, berarti di sini gue ada kaca dong gitu kan, kaca. Samperin sama bini gue sama temennya gitu ngajak ngobrol, ya udah dong. Masa gue ngajak ngobrol? Kan? Ya udah, awalnya dari situ. Lama-lama gue pacarin mau. Cuma pertanyaan lu romantis apa enggak? Gue nggak tahu ya romantis nggak gue. Apa mesti gue ajak bini gue sekarang di sini? Berat. Ya tadi pertanyaannya apa ya? Enggak apa-apa. PDKT waktu SMA, kenalan gitu, kayak kita cocok nih. Gila. Iya, sampai paling goblok lu masih ada tembak-tembakan dong gitu kan. Terus iya. Tembak itu terus iya aku pikir-pikir dulu ya, sedap gitu kan. banyak tuh. Udah. Iya. Aku jawab iya. Sosok gengsi kali bini gue ya. Pikir-pikir Asik. Gitu ya. Terus besoknya kan
Terus jadi gimana? Gitu kan. Iya, aku mau. Terus habis itu jawabnya depan kelas, terus gue salaman dong sama dia. Ya. Salaman. Gimana salaman? Salam. Coba kalau Bima abis Depan nembak kelas lu itu mau ngapain? Ya kalau Bima abis nembak tuh ngapain coba? Ipal ya. Ngapain lagi? Makan di Gyukaku makan. Oh, wow, gila banget. Levis hidup gue levis. Iya. Oh, lu mancing Cuma, gue ya. gini ya? Jangan. Iya, dulu zaman SMA kan. Habis itu ya udah, habis itu ya sempat putus, sempat nyambung, putus lagi, nyambung lagi, ujung-ujungnya dia pengennya sama gua kayaknya. Iya. Iya. Kali. Tapi berarti ketika sudah kuliah masih jadian atau waktu itu putus? Apa break Seinget gitu, gue waktu lu kan kuliah pertama ke Kuala Lumpur dulu tuh. Kayaknya awal-awal masih pacaran, habis itu putus. Habis itu sempat ada nyambung lagi, pas gue ke Amerika putus. Pas gue balik lagi nyambung lagi. Terus kok nggak salah gue waktu lu diajak kawin, gue belum pengen, putus lagi. Habis itu nyambung lagi kawin. Kira-kira begitu deh, panjang. Iya. Makanya ujung-ujungnya balik Tapi gitu kalau bulan. boleh tahu Mas, pas ngelamar gitu prosesnya gimana Mas? Orang tuanya pas tahu semua lancar-lancar aja apa emang udah setuju banget nih, udah Ryan aja. Iya. Tetap enggak. Apalagi basicnya lu musisi kan, pasti ada kayak gimana gitu. Untungnya sih kalau orang tua ya, untungnya sih nggak pernah ada keraguan gitu-gitu. Soalnya bokapnya mertua gue, bokapnya cewek gue tuh, bokapnya bini gue sekarang, dulu bokapnya cewek gue, juga main aman nih. Juga seniman juga dia. Pantes. Gitu. Iya. Jadi pas gue juga yang maksudnya pada zaman itu kan yang gue nggak terlalu deket, ya gue nggak terlalu tahu itu nyokapnya kan. Jadi gue datang sebelum lamaran resmi, gue datang ke rumahnya dia, ketemu nyokapnya, terus ya gue utarakan lah niat baik gue gitu ya. Iya. Deg-degan juga pasti kan. Tante, aku gini-gini, aku mau serius sama Dayu, gini aku mau gini. Terus nyokapnya nggak ngomong apa-apa man. Cuma ngeliat gue gitu, dia lari ke kamar, dia ambil kalender. Jadi bagusnya tanggal berapa Ryan? Wah. Gila gue Iya. Itu yes, huruf besar berarti. Yes. Big yes tuh ya, itu big yes. Yes tuh. Iya dong, yes tuh. keren lo Mas. Soalnya kalau gue ada cerita tuh soal lamar-melamar waktu itu gue ceritain podcast temen gue ngelamar ceweknya basis Arnold Sadrak. Jadi dia kan mau ngelamar ceweknya waktu itu, terus sama bapaknya ceweknya ditanyain, kamu punya pegangan hidup apa? Nah terus si Arnold Sadrak jawab, oh punya saya kalau dipegang-pegang hidup om gitu. Dijawab gitu. Iya. Iya. Deal dia. Orang kan agak begini juga kan. Kunci di stadium lama itu. Kunci lama di stadium. Terus jadinya gimana? Jadi nggak tuh? Jadi. Orang udah sampai cerai kok sekarang. Gua. Kalau lu gimana Bim? Ngelamar gimana dulu prosesnya Bim? Wah, gua prosesnya lumayan cepat. Setelah kejadian TNI berlangsung. Lu pas TNI itu belum kawin ya? Belum, tapi udah ada ancang-ancang. Gue udah izin apa gitu. Terus udahlah kayak kita lanjut aja lah gitu kan. Udah beres, malah kejadian itu kan. Terus udah beres, gue makin firm tuh. Wah, dia mau nih nemenin gue di kantor polisi. Terus dia dengan tatapannya di kantor polisi, awas deh kalau nggak kawinin gue anjing. Lu takut berarti. Aku nggak takut. Sampai hari ini ya takutnya ya. Nggak takut sama hijau aku. Sama bokapnya gimana tapi? Bokapnya Bokap nyokapnya? Bokap nyokapnya sih gue lumayan ada
ya pastilah ya deg-degan lah, cuman kayak ya udah tahu gitu, udah kenal lama juga, udah ngobrol juga. Acara keluarga gue suka ikut-ikut. Numpang ya. Ya habis itu gampang lah, semua berjalan gampang, cepat. Kalau Nal? Nah, kalau gua sebenarnya lancar, tapi proses pembukaannya yang aneh. Jadi pembukaan kan berapa nih? Gue mau lahiran dong. Jadi gue udah lahir. Baru lamar udah lahir. Gue propose bini gue itu secara pribadi itu tanggal 17 Agustus pas dia ulang tahun. Nasionalis sekali kamu. Iya, Indonesia banget gue. Nah, terus udah dia udah bilang iya, udah yes. Besokannya gue bilang, besok aku mau ketemu papa mama ya, gitu, mau ngomong gitu. Oh iya, ya udah. Karena di keluarganya Nadia itu setiap kali ulang tahun pasti ada dinner gitu lah ya. Cuman tanggal 17 waktu itu dia minta izin mau pergi sama teman-teman. Nah, gue maksudnya sama ada teman-teman lah gitu. Terus ya udah gue udah lamar, udah propose, besoknya gue ngomong. Nah, sore kan gue datang ke rumahnya mau dinner sama keluarganya. Gue deg-degan setengah mati kan. Terus nah dia juga deg-degan bini gue, terus gue bilang, sayang aku mau ngomong dong sama papa nih biar cepet aja deh, udah deg-degan nih gitu. Bapaknya turun, bapaknya ramah gitu lah kalau ketemu. Halo Nal gitu, halo Om gitu. Terus dia duduk gitu. Lalu Nadia nyamperin bilang gini, Pak, tapi sambil nunduk gini, Pak, Ronald mau ngomong sesuatu tuh Pak. Bapaknya dari ramah langsung kencang kan, langsung begini. Terus gue duduk kan gue juga tegang. Jadi gue duduk gini, bapak langsung gini, ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Dikira kecolongan kan? Iya. Gue digituin tambah tegang kan. Enggak Om, gini Om. Aku serius sama Nadia Om. Ada apa nih? Ada apa? Gue kayak nggak sabar gitu kayak. Di prank. Pas gue sampein baru bapaknya kayak, oh boleh. Itu lu bayangin jadi bapaknya tadinya lega. Rp1.000.000. Konfeti gitu. Gila, gue gak bisa lupa tuh. Asli. Oke. Ray gimana Ray? Diam aja. Kalau Ray gimana? Waktu lamaran gimana? Taruh gue mau nanya. Gue kan nggak terlalu kenal. Jadi yang lu suka live jam 12 malam itu pacar lu. Yang suka gue lihat di Ray masih live aja gitu. Mike kasih lihat Mike. Apa Mas? Kasih lihat Mike. Mike kasih lihat. Live dini hari itu pacar lu apa? Iya Mas. Backgroundnya Meko. Background Meko sebentar lagi keluar nih. Yang ini bukan orangnya. Gitu. Ya, Ayo jumper fans neng. Serius nggak? Serius dong. Kan lo. Ya alhamdulillah. Jangan dimain-mainin anak orang ya. Wah, Gila. Aduh, dengerin apanya yang dimainin apa itu? Mau tahu Rey. Aduh. Ntar gue kangen sama dia nih. Udah lama gak pakai dia nih. Habis gue kadang-kadang buka Instagram jam 1 gitu. Wih, Arya masih live nih. Pas gue buka, percakapan pribadi ternyata. Video call ya Mas, mending video call ya. Iya. Dia mah video call harus dilihat orang. Iya. Kenapa gak video call aja sih, Ray? Enggak, beda bahasannya. Oh iya. Jadi Libra gimana? Kok jadi bahas gua gini ya? Iya. Soalnya kalau video call mah jadinya VCS. Itu mah lo Mek, gua kagak ini. Pego ya, bayarnya pego. Gue gak tahu sih, gue numpang ketawa doang tuh. Nah dulu, Mas Ryan ngerti PCS kan nih? VCS gak tahu gue. Oke. Gak tahu gue. Bim, lo jelasin Bim, VCS itu apa Bim? Yang bisa jelasin Mas, itu lumayan loh, bisnis yang sangat lumayan. Iya. Coba lo jelasin Bim.
Enggak. Ronald aja FPP enggak tahu. Gue kagak tahu tuh beneran tuh apaan sih. Oh Bim, Enggak, orang yang nggak bisa jelasin berarti emang nggak pernah. Berarti kalau yang tawa-tawa nih pernah. Enggak, gue nggak pernah, tapi gue tahu. Pernah sih, cuma gue tahu. Gue belum pernah jujur, tapi gue tahu. Gue memilih untuk nggak tahu sesuatu yang nggak perlu untuk tahu. Ya. Asik. Iya. Nggak penting sih, nggak penting itu bahasa Twitter. Jadi apaan sih sebenarnya? Ya penasaran. Namanya Meko lebih ke COD video langsung. call berbayar gitu, Mas. Video call iya. tapi berbayar. Ya, Ya kan? ada yang sambil nyemet. Ada yang lagi pakai bando doang tapi Bando doang. bando doang tapi ya. Tuh ada yang bilang tuh di komen video call selawatan. Wah. Iya. Bener. Pakai bando doang tapi. Meko ceritain dong Meko. Oh iya, soal gue lamaran ya. Gue jujur sama istri gue tuh nggak ada lamaran bahkan. Jadi kayak, sayang. Lo kan sempat cerita kan nggak boleh tuh awalnya. Iya, gue awalnya sempat jadi dari keluarga gue tuh tidak setuju dengan istri gue. Tapi ya akhirnya mereka luluh juga. Nah begitu mereka luluh ya gue ajak nikah. Gitu. Dan yang gue lakukan waktu itu adalah cuma ngomong sama bokapnya Nina waktu itu. Waktu itu masih Om gitu kan. Om, aku serius nih sama Nina. Gimana? Om. Bangsat. Bayu masuk dong usia. Gitu. Iya, lanjut. Apa ngajak ngobrol bokapnya, dan waktu itu ngobrolnya di mobil. Gue lagi nyetir, bokapnya sebelah gue, kursi penumpang, istri gue dulu di belakang. Ya gue tanya aja, ya Om, aku serius nih sama Nina. Semobil nih kondisi ini. Semobil. Mau kemana nih, ya. Mau kemana arahnya? Kita mau makan waktu itu. Oh, makan. Iya. Sebentar. Gue di WhatsApp sama bini gue, salah ceritanya. Aduh, bahaya tuh. Aduh. Aku lamar siapa? Yang lo lamar di mobil siapa? Sorry. Semua maaf. Tunggu, yang di mobil siapa, Mek? Playboy. Sama nikah sama Playboy. Enggak. Gue emang orangnya ini siapa? Short memory term juga, agak lupa-lupa kalau cerita-cerita. Pokoknya intinya gue tanya sama bokapnya gitu, mau aku serius gitu. Ya akhirnya boleh lah gitu. Nah abis itu semuanya berjalan lancar. Oke. Ya gue nggak tahu itu bener apa enggak, nanti gue tanya istri gue ya. Ini di WhatsApp lagi, Mek, nggak usah nanya, santai. Cerita lama. Sini lo, enggak. Muka lo nggak usah kelihatan, nggak apa-apa. Sini, cerita. Iya dari sini suaranya kedengeran. Gimana ceritanya sayang? Dari sini, ceritain dulu. Enggak, itu tuh part yang ketemu orang tua itu. Part yang ngobrol sama papa di mobil tuh pertama kali kita jadian, jadi bukan dilamar. Oh, salah. Itu juga kayak langsung. Salah. Oh, berarti ya nikahnya langsung nikah aja, ya kan? Nggak ada lamar, jadi cuman ya, kita nikah yuk gitu doang. Iya gitu doang. Nggak izin ya? Nggak usah izin, nggak izin. Jadi gue nggak dapet cincin. Wah parah lu, Mek. Tetot. Ya yang penting kan, tapi kan tahu kan niat gue kan emang serius gitu. Iya. Iya kan. Hai sayang, thank you Asa aja teh celup. Thank you ya klarifikasinya sayang. Salah cerita. Bangsat. Nah, lanjut nih kan bintang tamunya Mas Ryan, jadi Mas Ryan harus banyak cerita nih. Iya. Lo kriteria biasanya based on apa, Mas? Waduh. Apa ini? Kriteria pasangan. Oh, pasangan. Yang sesuai sama lo. Bukan simbal ya?
Wah, bukan. Kalau itu live sendiri aja. Jangan sama kita. Iya. Waduh, kriteria sih yang penting values-nya mirip sama gue kali ya. Kalau kita ngomongin, ya lu udah nggak usah ngomongin cantik apa segala macam, ya itu udah, ya udahlah gitu ya. Kriteria kalau yang penting values nyambung. Biasanya kalau values-nya nyambung, lu bisa ngobrol, lu bisa, lu bersikap seperti apa tuh biasanya nyambung. Itu sih paling penting kalau gue sih. Profesi nggak ini ya, nggak ngaruh ya maksudnya. Atau harus sama-sama pekerjaannya sama atau dari kalangan yang sama juga, maksudnya teman-teman satu circle juga gitu. Enggak sih, gue nggak pernah mikirin itu sih. Nggak pernah. Pokoknya bisa saling mengisi lah ya. Iya kan kemarin sempat di podcast bahas kita perlu nggak sih kalau pasangan kita musisi juga gitu. Iya. Support kita nggak, atau malah jadi kayak bahas mixingan lagi mau makan. Meternya kurang nih. Karena di situ gue pernah bahas kalau gue nggak mau malah istri gue tuh musisi. Ya maksudnya apakah lu juga kayak begitu atau lu santai? Misal kalau dapat musisi ya bagus, kalau nggak dapet musisi juga bagus gitu. Nah, gue nggak mau naruh pembatas kayak gitu karena gue nggak tahu ya, kadang-kadang lu kalau bilang gue nggak mau bini gue Batak, ntar dapat Batak lagi. Lu nggak mau bini gue musisi, dapat musisi lagi. Gitu. Jadi dan menurut gue menurut gue agak bullshit juga kalau kita ngebatas-batasin itu, ntar malu sama diri sendiri gitu. Pas lu yang misalnya lu bilang lu nggak mau musisi gitu, ternyata kebetulannya lu cocok sama musisi, terus gimana? Masa enggak gara-gara itu gitu kalau gue sih. Iya. Jadi bahas mixingan nggak ngaruh ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Justru nomornya bisa di sini nih ngepush. Aduh ribet. Ini 200 sih kayaknya 200-nya agak kebanyakan. Ribet. Lanjut. Emang lu ada kalau lu emang ngaruh gitu, Nal? Lu nggak mau? Iya. Gua dulu banyak kan teman-teman musisi zaman ya masih single gitu bilang lu harus sama musisi men biar nyambung, biar bisa keluar malamnya biar bisa ngerti gitu. Kalau musisi kan kalau abis main nggak langsung pulang misalnya, kalau musisi kalau apa mingle gimana biar ngerti lah gitu. Nah gua nggak sukanya dalam arti gua nggak suka kalau dikit-dikit bahas kerjaan terus musik lagi. Aduh, gue suka point of view yang baru aja gitu kalau sama orang lain, sama orang yang nggak di musik maksudnya. Gitu. Dan kebetulan dapat istri yang jauh sekali dari musik kan, bini gue notaris, jadi ya awam lah. Iya sih bener, bini gue maksudnya bukan yang pekerjaan kreatif juga gitu ya. Kalau kerja kreatif mungkin lebih deket kali ya. Ya. Videografer atau fotografer gitu ya. Kemarin kita bahas bini Ronald udah mulai ngerti tuh Mas, ini belum di mixing ya gitu. Nah kalau bini lu bini lu ngerti kan tuh kayak, iya mixingan lo kayak tiba-tiba ini kayak ini ayah misalnya gitu kayak ini terlalu low nih mungkin. Gue kalau bini gue kadang-kadang ini paling pernah kayak kalau nggak salah ya kayak denger lagu, dia mungkin agak takut komen, cuma pas gue bilang misalnya ini kurang enak ya, iya kok nyanyinya gitu ya, paling kadang-kadang gitu doang. Ya. Berta gitu ya. Vokal. Ya. Kalau yang si Ray gimana Ray? Dia kan ceweknya musisi nih. Musisi ya? Selebgram. Iya. Pokoknya bidang kreatif juga lah. Dia bidang kreatif juga. Sibuk apa sekarang? Sibuk sayang sama kamu. Kalau gue seketemunya sih jujur. Kalau gue. Jadi kamu sipit belok masuk. Ya maksudnya beneran gue nggak ada yang harus gimana banget sih, lebih ke ya seketemunya aja gitu loh.
Terus asal gitu biasanya ya? kok Asal. nggak asal. Biasanya gue selalu kalau ngelihat ada cewek nih, terus gue udah excited banget gitu buat approach buat deketin gitu. Gue selalu kayak kadang-kadang suka ada pikiran kayak, oh dia buat gue sih nih, dia punya gue nih. Bawa notaris tuh ya. Iya. Langsung ada hitam di atas putih tuh. Nah, ini buat Ya gua maksudnya nih. ya. Oh jadi serius. Enggak, pokoknya intinya gue nggak ada sih yang penting kalau gue tuh tahu dan ngerti kerjaan gue, itu yang paling penting itu dulu. Walaupun emang maksudnya masih pacaran, at least dia tahu kerjaan gue kayak apa, percaya kalau gue ngapa-ngapain itu aja dulu. Bangun sistemnya belum yang gimana, belum yang kayak AC kok nggak dimatiin marah, nah itu belum sampai situ. Mau ikut sistem, penting mau ikut ke backstage gitu ya. Iya. Aduh, itu personal support system penting sih aku. Iya. Gitu. Gue takut nih kalau ngomong gini ada masalah, takut salah. Justru gue pengen tahu gitu pikiran lu seperti apa sekarang gitu. Gitar Mas Nar 7. Iya, dia beli gitar mulu. Habis snare tak aja. Iya bener. Snare tak aja. Mau ada kan nih brand endorse lo nih 30 juta snare. Aduh buat apa aku? Buat pamer lah. Foto-foto konten. Bunyi tak tapi 30 juta. Iya. Ya gue 30 juta bukan snare soalnya Mas. Iya. Dia tas soalnya. Iya. Nah, gila, Gucci geng. Gak ada Mas, pecahan 10.000 gak punya. Gak ada. Parkir gak punya. Kopinya gak boleh coffee mix. Apa nih? Kopinya gak coffee mix Mas. Gak boleh, dia harus kopi mahal. Iya. Lamar Zoko dia di rumah ada. 200 juta tuh. Lamar Zoko. Jadi lanjut hidupnya. Kalau gue gitu Mas. Iya. Lanjut. Nah, kenangan Mas tadi serius bercanda aja ya? Mas, gue jadi takut ya. Lanjut. Nah, dulu waktu SMA gitu ada kenangan-kenangan konyol-konyol gitu Mas waktu pacaran gitu ya. Dulu nonton gitu gak sih Mas? Nonton gak sih? Nonton lah, goceng. Wah, anjing goceng. Dulu tuh nomad ya, nomad. Pergi bawah 50.000 tuh aman. Ngedate di bawah 50.000 aman. Aman. Nonton goceng, berdua ceban, makan goceng-goceng. Makannya pasti nggak kelas zaman sekarang lah ya, beda lah ya. Food court gitu ya. Food court, KFC gitu goceng bisa. Oh iya. KFC goceng pernah ya? Pernah lah. Ya, gue nggak. Ya kan gue lahir udah super. Kan gue baru. Dia kan masih baru. Gue lahir Justin Timberlake aja, NSYNC udah nggak ada. Nggak tahu deh tuh masih ada apa enggak ya? 97 masih ada. 97 masih ada. Ya tapi belum lihat aku NSYNC. Oh iya benar. Zaman SMA aneh-aneh berhubungan sama pacaran apa yang lain-lain nih? Ya kan lagi bahas ini pasangan. Oh pasangan. Misalnya udah bawa motor Mas dulu SMA bawa motor nggak sih? Shogun. Enggak. Shogun. Gue pernah beli siapa ya? Aku SMA pernah disuruh ngerawatin mobil bokap waktu kelas 3. Jadi Mazda bukan bisa bawa mobil. Yoi, MX-6. Ganteng banget itu mobil. Gila. Apa ya? Kalau sama berhubungan sama pasangan kayaknya kurang seru, normal-normal aja, nggak ada yang gimana-gimana. Ya, soalnya itu sama pasangan. Mungkin kurang layak diceritakan juga di publik kali ya. Gitu. Kadang suka ada yang di luar pasangan memang. Iya. Nah, itu lu matiin baru bisa.
Nggak bisa Mac, ini santun, nggak bisa. Iya, nggak boleh. Nggak bisa, sorry. Nggak masuk. Kalau live lu matiin baru bisa. Nama baik, kalau kita kan bodoh amat. Itu lebih ke lu sih yang bodoh amat. Iya. Yang lain juga enggak sih Bim sebenarnya. Berarti lo ngerasain KTP warna kuning ya Mas? KTP gua ini pokoknya laminatingan lah. Iya kuning gitu kan. Kuning jelek ya? lah pokoknya. Iya, zaman dulu kuning. Kuning ya? Emang kuning warnanya? Kuning Kertas dan ketikan aja gitu. Enggak, kuning dan ketikan gitu. Iya, ketikan iya. Iya, masa tulis tangan KTP. Ya, Arial Black. Chiller. Gotik. KTP gotik. Ini KTP band metal. Tulisannya Cuma keren amat. Coba gue ingat sama pacaran long distance dulu tuh sedih banget ya. Wah. Gue waktu Belum ya Mas? Skype belum ya? Skype belum. Gue waktu awal ke Kuala Lumpur tuh tahun 99. Itu Messenger. SMS aja belum bisa keluar negeri SMS. Yahoo Messenger belum Nal. Gue email-emailan Nal. Tiap minggu ke warnet di sana. Sentrin, masih Sentrin ya. Punya Dayu Sentrin pasti. Mungkin dia belum di rumah, mungkin ada apa enggak, gue juga nggak tahu, lupa gue di rumah dia. Yang pasti gue nah kalau di Kuala Lumpur gue bisa bilang apartemen karena gedungnya tinggi. Nah, Di apartemen gue nggak ada internet, gue mesti turun ke bawah ada warnet. Tiap hari Jumat apa gitu gue nulis surat gitu pakai email, tai banget. Sedap sayang, hari ini aku. Iya. Dari hari Senin sampai Jumat aku cuma makan nasi. Nah, kalau itu nggak boleh typo dong ya. Ribet ya. Iya. Kalau salah ketik gitu. Iya nggak. Ya kalau email kan lu baca dulu Rey, hati-hati. Iya, kan bisa diedit. Baru review. Kan sering salah nama. Salah kirim. Salah nama. Kirimnya apa? Namanya siapa? Tahu template. Iya. Bikin di note. Iya. Kalau masa gitu. kecil Mas, masa kecil. Apa kayak misalnya lo masa kecil gue dulu yang paling menarik. Paling goblok sih kalau gue bilang. Dulu gue hobi gue sama kakak gue nih, gobloknya gue diajar sama kakak gue kayaknya. Hobi gue ngumpulin pentil ban mobil. Hah? Wah. Jadi actually nyolong actually. Dan itu jadi kayak koleksi. Anjing. Kan Pentil dulu kalau ada termasuk dong pentil pos. ada pelak-pelak BBS gitu kan, pentilnya tuh besi tuh. Oh iya. Ada yang dadu Mas. Atau bola biliar. Iya. Boy banget anjir. Itu gue gak ngerti kenapa gue seneng gitu ya. Kayaknya ada thrill-nya aja gitu kali ya. Nyolongin pentil terus ngumpulin gitu. Pernah ketahuan lagi. Ketahuan gue di sekolah SD di setrap gue. Ya gitu. Maling pentil. Maling. Kalau lo selebriti di Line Today ada besok. Mantan maling pentil. Ternyata gitu. Tunggu, kalau Ray pentil yang mana nih? Nah. Kalau boleh tahu nih. Apa nih? Kalau gue nggak gerak ke situ lah. Oh iya. Kalau Ray kan. Enggak, gue juga enggak. Iya. Gimana jadi colong? Dia gitu. Emang gitu, dia selalu arahin ke gua karena. Iya. Padahal dia yang melakukan ya kadang-kadang ya. Lo tahu gua kan. Iya. Dia lebih sering eksperimen. Gua lihat kecilin mic tuh. Apa tuh? Jangan dong. Gua lihat. Gua mulai curang. Bahas banyak soal masa lalu dan pasangan hidup. Sekarang kita mau bahas masa depan nih Mas. Masa depan. Kita mau bahas masa depan nih. Lu kepikiran gak dulu sempat gue kayaknya jadi mau mixing engineer aja deh gitu, atau kayak gue cuma yaudah gue ngedrum aja sampai gue tua gitu,
dan lo bisa ada trigger jadi mixing engineer tuh gimana Mas? Kepikiran sih enggak. Cuma gue kepikiran kalau gue bukan cuma main drum doang ya. Kayak gue mau bikin musik juga, produce apapun itu yang berhubungan dengan produksi lah ya. Gitu. Cuma kalau mixing karena emang gue seneng aja, habis itu gue kerjain, akhirnya kecemplung dengan sendirinya gitu. Gitu aja sih. Tapi di Berkeley pun basicnya udah sekuat itu apa emang ya udah bukan lo ambil performance ya berarti ya? Iya, cuma dulu gue sebelum lulus gue ambil beberapa kelas music production memang. Jadi ada beberapa kelas, cuma dasar sih ujung-ujungnya gitu-gituan akhirnya belajar sendiri. Banyakan sih. Yoi. Oh iya, kayak emang kedengeran ya? Masuk bang gitarnya. Oh iya, sorry. Tidak bisa hidup tanpa musik nih. Iya. Musik is life. Orang-orang manahannya beli apa-apa dia beli gitar Mas. Iya. Dia gitar baru udah ada 3. Baru ini senar 7 lo lihat dong. Kagak enggak sih 6. PRS ya apa sih? PRS. Ada yang 6. Oke, tapi kan kamu ya? punya yang 7 kan? Santana. PRS Jogja ya? Pasti itu burung-burung. PRS Jogja. Aduh, PRS Jogja. Mangkos. Surabaya tuh. Oke. Pertanyaannya? Lanjut. Nah. Ayo, Bim. Gua mulu nih kayaknya. Ya lu kan host banget nih dibanding kita. Moderator Bim. Iya, lo paling jago ngomong emang. Mau di sini mau di mana juga. Lu paling jago masuk memang. Kok attack? Nggak mau cerita apa-apaan lagi. Ya. Enggak dong, kan lu kan mau ngasih drum. Tenang loh. Nah, kemarin gue sering banget Mas ditanyain apakah memang ya ini menyangkut almarhum Glenn lah ya. Maksudnya kan orang banyak pengen hampir setiap kalau kita habis live nih semua orang nanyain soal session player Mas. Gimana Glenn? Apakah harus ke Jakarta, harus ini? Nah, kan semua orang pastilah ya kita semua nih pengen gitu ngerasain main sama artis gede. Nah, untuk sekelas Glenn Fredly nih Mas, lo sparknya masih segitunya dari pertama lo mulai apa enggak Mas? Spark lo sebagai session player gitu? Masih. Ya pastinya ada rasa jenuh pernah gitu. Cuma apa yang gue rasain tuh pas dia nggak ada tuh macem-macem rasa yang gue rasain ya pasti sedih apa segala macam. Tapi ada satu rasa kayak gue kesel sama dia. Kayak ada kayak gue ngomong, Glenn lu apaan sih, lu kok udah cabut duluan. Karena rencana masih banyak gitu ke depan dong lo. Karena lu main sama dia tuh kayak expect juga kan maksudnya. Tapi lu salah satu orang yang tahu dia sakit tapi. Iya. Oke, tapi lu gak expect bakal secepat ini gitu. Enggak. Ya itu kan gue kayak ada rasa kayak kesel karena emang kalau bilang sparknya masih ada apa enggak, karena sama dia tuh selalu ada yang mau dikerjain yang baru gitu. Kayak nanti album ini mau ada tour. Dia kan agak gila ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, emang ide-ide dia gila sih menurut gue. Dia mau rencana main di Indonesia Timur, ada 3 titik, Ambon, Papua, sama di NTT apa di mana gitu, gue lupa. Dia mau bikin live, yang datang cuma 25 orang, semua pakai headphones, so silent concert tapi di pantai, kayak gitu-gitu kan. Maksud gue, buat gue sih orang normal kayak lu ngapain sih bikin kayak gitu. Cuma kadang-kadang pas udah kejadian kayak, oh iya gokil juga ya gitu. Dan ya emang DSS langsung approach tuh Mas, langsung. Dan iya memang, dan kalau lu bilang gue salah satu orang yang tahu, iya, tapi iya dan tidak. Karena gini, gue mungkin tahu dia kritis, gue tahu dia sakit ya, kita tahu lah dia pernah masuk rumah sakit, dia keluar rumah sakit gitu. Cuma kayaknya kayak gue baru dikasih tahu yang kayak serius nih seminggu sebelum itu. Terus hari H gue dikasih tahu lagi. Nah pas hari H gue dikasih tahu, dia telepon lagi kalau Glenn
memburuk situasinya, gue udah agak lemes dari situ, kayaknya beneran serius. Dan yang paling ngeselinnya lagi kan, kita sama siapapun dalam keadaan kayak gini kan lagi jarang ketemu ya. Iya. Jadi sama dia pun lagi jarang ketemu. Jadi gue nggak tahu persis kalau dia ke rumah sakit seserius apa, karena gue tidak melihat langsung juga gitu kan. Gue paling diinfoin sama Rahel sama manajer yang ada di Parede juga gitu. Ya udah, jadi emang even ya pas dia cabut, pas dia udah nggak ada, gue ngasih tahu anak-anak, ya anak-anak pasti kagetnya setengah mati gitu, karena nggak ada yang punya ancang-ancang gitu untuk ke situ gitu, kayak emang. Atau misalnya lu tahu temen lu memang sudah kritis 2 minggu, sebulan gitu ya. Kalau ini kita nggak ada yang punya ancang-ancang, tiba-tiba dia nggak ada gitu. Jadi ya itu, ya pertanyaan lu pertama tadi, sparknya masih ada karena emang kalau sama dia pasti ada aja yang baru yang mau dikerjain, terus ya nggak siap ya pasti gitu. Karena ya beberapa kayak sebulan gue tahu di rumah sakit gue ini segala macam, cuma gue nggak tahu seserius apa gitu. Dan pada saat kayak gini gue kadang-kadang bukan nyesel ya, kayak nyesel, kayak gue ngerasa kayak gila ya, pada saat dia dulu lagi sakit kok gue nggak perhatian banget ya gitu. Tapi gue balikin lagi, gimana gue mau perhatian, gue nggak tahu situasi apa-apa karena kita nggak pernah ketemu. Mungkin kalau sekarang nggak ada ini, nggak ada pandemi ini kan, berarti kita banyak gig yang tercancel. Dengan gig yang tercancel kan kita tahu itu seserius apa gitu sakitnya. Kalau ini kan memang dia ada nggak ada, pas aja. Emang lagi nggak ketemu gitu. Even sampai sekarang gue ngerasa, karena rumah dia di belakang rumah gue sini kan, di komplek kan. Gue masih ngerasain dia ada di sini gitu, karena lu sama siapapun emang lagi jarang ketemu gitu. Ya itu yang gue agak deg-degannya, kayak pas semuanya udah balik gitu ya, semuanya udah mulai hidup lagi, semua orang balik kan ya, tapi Doi nggak balik gitu, kayak itu mungkin baru ngerasa bahwa bener-bener ya emang dia udah nggak ada gitu. Gitu sih kalau gue ya. Sedih tuh kata Nabil. Nabil komen sedih. Asli. Dan emang si Nabil juga ngomong sama gue gitu. Bukan ngomong sama gue ya, cuma kita sepakat bahwa justru sekarang keadaan bandnya Glenn, tim produksi, tim manajemen itu lagi bergerak, itu lagi menurut gue lagi bagus-bagusnya. Si Nabil lagi nyiapin untuk sistem produksinya untuk ke depan lebih baik. Gue sering lagi ngomongin mic drum apa supaya kita bawa terus, supaya kita nggak tergantung sama mic rental, supaya gini-gini kayak gitu-gitu, hal-hal kecil loh yang lagi ngomongin. Terus tiba-tiba ya udah gitu. Kayak kita langsung bingung aja, terus mau ngapain habis ini gitu. Ya lagi jalannya tuh lagi smooth ya gitu. Iya gitu deh. Udah gak usah serius-serius amat, gak apa-apa, it's okay. Iya. Konser yang paling berkesan Mas, konser yang paling berkesan kira-kira. Konser mungkin yang dulu Tribute to Chrisye 2009, mungkin karena itu salah satu konser yang lumayan besar, dan bukan konser sebenarnya, itu cuma show di Java aja sih, cuma untuk kita hal yang besar pertama kali mungkin ya. Kayak ada konser intimate konser 2008, 2009, awal-awal kita kan, itu awal Baku Cakar mungkin baru setahun main bareng, 2 tahun main bareng gitu. Dan itu kita dapat stage di Java Jazz, stage utama. Mungkin kalau sekarang banyak artis Indonesia main di stage utama gitu. Kalau zaman di JCC dulu jarang sekali artis Indonesia bisa main di main stage itu tuh. Special show doang tuh. Plenary. Buat kita bisa main di situ tuh excited dan beban juga, karena kalau nggak salah sebelum kita main itu Jason Mraz apa main di situ tuh, setelah kita tuh siapa gitu di stage yang itu. Dan kita bawain lagu Chrisye semua kan, karena itu tribute to Chrisye dengan aransemen baru, dan itu pertama kali kita bawain depan umum semua aransemen. Jadi kita pas naik panggung tuh actually kita bawain lagu baru semua gitu. Iya. Itu sama ini kali ya. Ini yang konser Cinta Beta tahun 2012 kalau nggak salah. Itu dia
nekat konser di Istora tanpa sponsor. Karena waktu dia approach sponsor, nggak ada yang berani sponsor. Akhirnya Glenn, mungkin gue lupa, sebulan sebelumnya apa berapa minggu sebelumnya, bilang udah kita jalan nggak ada sponsor. Dan ternyata sold out. Ya emang dia gokil sih ya. Dan emang ide dia, ya ini ide gila-gila dia. Gue inget waktu dulu konser itu 4 jam panjangnya. 3,5 jam di Istora. Terus gue ingat lagu terakhir itu cuma Glenn sama Dinut yang main, gue lupa lagu apa, akustikan. Yang lain kita langsung lari keluar karena di luar ada panggung lagi. Yeah. Jadi pas lagu terakhir kita di luar, kita langsung main intro lagi. Lo ikutan ya Bim? Lo main apa lo? Rebana. Main rebana ya. Kita keluar, kita langsung main intro lagi di situ. Glenn selesai main, Glenn sama Dinut lari ke depan. Jadi pas penonton mau pulang, Glenn udah main lagi di panggung luar. Itu menurut gue ide yang surprise gitu ya. Orang nggak surprise, orang nggak kepikiran. Dan karena itu konsernya jadi 4 jam itu konser. Sangar sih 4 jam. Itu juga lama banget itu. Itu gue ditanya kan, lu capek nggak main drum 4 jam? Enggak sih, pantat doang sih sakit sih. Iya, pegel ya. Itu sakit, gue udah gelisah gitu kan. Capek rame tuh. Pasto ada, Mas Tompi ada, meriah. Iya rame. Dan itu sih gokilnya, konser nggak ada sponsor. Dan sangar sih. Best. Sama yang terakhir paling yang konser Menanti Arah emang terakhir 2015 itu yang kemarin ada di Kompas TV. Ya emang itu karena secara teknis berat dan menurut gue sih eksekusinya berhasil, so jadi lumayan memorable buat gue konser itu. Nah, gue ada pertanyaan nih. Buat Ryan, ada kejadian-kejadian unik nggak selama di Baku Cakar atau selama berkarir di musik gitu? Kejadian lucu, unik gitu? Kayak ini nggak bakal lupa nih gue nih yang ini nih. Gitu. Iya, kejadian yang aduh gila nih kalau diingat lagi sih ngepet juga di kejadian kayak gini nih. Kata Nabil konser Batak juga 4 jam tuh konser Batak. Iya. Ronaldo pernah tuh main di konser Batak tuh Ronaldo. Iya. Apa lu juga, Pan? Iya. Waduh, gue kalau inget-inget yang bisa diceritain aja. Pernah sih gue sampai berantem, sampai teriak-teriakan sama gue sebutin ya. Gue itu waktu konser ini waktu konser persiapan Menanti Arah, kita kan GR udah di Istora tapi bukan di dalam hallnya, kayak di ruangan lain gitu. Cuma kita udah simulasiin bentuk panggungnya yang melingkar gitu. Itu gue pokoknya gue lagi main, terus gue ngeliat si Dinut dulu. Dinut lagi, gue dengerin di ear monitor gue kan, kok Dinut harusnya main ini, dia nggak main ya gitu. Terus pas gue balik badan, dia lagi main handphone. Gitu. Emang gue lagi Take sound apa GR Hamin 1. Gue lagi emang capek banget. Gue kalau capek emosi kadang-kadang suka susah terkontrol kan. Subuh pendek juga ternyata ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya udah bentar. Habis itu gue langsung gue berhenti, semua orang berhenti dong. Gue bilang ke dia kayak, "Woi, lo kok malah main sih? Kita kan lagi serius gini." Dan di situ tuh ada semuanya, ada kita semua pastinya, ada tim produksi, manajemen, promotor, semua lah ada di situ. Tim-timnya Ecang segala macam semua di situ. Semua bengong dong ngeliat gue gitu kan. Glenn juga langsung liat gue diem deh. Terus gue teriakin gitu, dia cabut keluar. Kesel deh kan. Gue kejar keluar. Soalnya gue mikir gue pas saat gitu anjing salah nih gue ngomong gini salah nih. Cuma kalau gue nggak selesaiin besok kita konser. Iya. Ya udah abis itu lu Rejos yang main, diikutin sama Rejos. Si Rifka udah nahan gue tuh, lu cek jangan cek gitu. Enggak. Jadi soal-soalan gitu kan. Keluar, gue ngobrol parkiran. Ternyata emang gue salah dia. Pokoknya dia bilang, gue tuh lagi hubungin bokap gue gini. Wah. Terus ya gue ditenangin sama Rejos, lu gak salah sih, cuma lu salahnya lu langsung marah gitu depan dia. Gue salah, udah akhirnya gue say sorry. Merokok lah, bentar lah, sebatang lah di luar lah gitu kan.
Yang di dalam kan pada nungguin kita ya. Gue cuma lagi mikir sambil ngerokok, ntar gue jalan baliknya gimana nih? Lo mau pasang apa enggak nih? Ya udah, akhirnya gue jalan balik bertiga gitu, gue rejas dinut gitu kan, gue balik, gue buka pintu, semua orang diem dong pasti kan. Wah anjing gimana terus? Ya udahlah, gue ambil mic, gue say sorry ke semuanya, kita mesti jalan, terus gue samperin Glenn, dan Glenn gue tahu banget Glenn tuh marah sama gue. Cuma dia emang baik kan, dia nggak pernah verbal lah gitu kan ngomongnya, nggak pernah lu anjing kan, nggak pernah gitu. Jadi dia cuma diem, Glenn sorry ya, gue bilang. Dia diem, ya udah kan, tapi gue balik ya, cabut dia. Gue bilang ya udah sorry Glenn, lu cabut, kita terusin deh latihannya. Ya udah lu terusin ini, gue balik ya. Wah itu gue nggak enak banget sih. Perasaan gue kayak aduh gitu. Salah gue maksudnya ya, lu kesel boleh, cuma salah tempat aja gitu, lu langsung tembak di situ. Ya udah sih, cuma intinya untungnya karena langsung gue beresin, jadi nggak ada masalah. Besoknya balik mau lagi. Mau konser lagi biasa. Ya. Mau konser Amin lagi. Amin satu itu ya. Amin satu. Harus ada bumbu-bumbu gitu biasa. Gue soalnya emang gue kelemahan gue tuh kalau gue capek tuh gue ya jadi sumbu pendek sih, harusnya sumbu gue sangat panjang ya, cuma jadi pendek banget. Apalagi kalau gitu, birnya nggak ada. Kalau Ardo katanya kalau nggak ada bir tuh. Iya, kalau birnya nggak ada, wah. Temen gue keadaan apapun sumbu pendek nih mas. Gue keadaan apapun sumbu pendek nih. Iya. Ya sorry. Dia ngerasa. Gue punya cerita lucu juga, gue punya cerita lucu tentang almarhum nih. Waktu itu gue pertama kali setelah event baju loreng itu event baju loreng, gue pertama kali lagi keluar kota waktu itu sama Baku Cakar, naik kereta api, keadaannya naik kereta api. Di situ semua orang nanyain gue, gimana lo, gimana? Semua nanya. Akhirnya gue cerita satu-satu. Semua orang gue ceritain gitu kan. Sampai Glenn gue ceritain gitu. Terus Glenn cuma, oke lo, gila lo gitu. Udah jalan, beres, pulanglah kita, turun di Jatinegara. Oh iya, Jatinegara. Turun di Jatinegara nih. Capek dong. Tasikmalaya mas, gue inget banget. Main di Tasikmalaya, capek tuh, kita naik kereta berjam-jam, udah capek, Glenn juga udah capek. Glenn lagi nunggu jemputan mobilnya, gue juga lagi nyari Grab lah. Tiba-tiba ada taksi ngetem, ngalangin mobilnya Glenn. Taksinya digas sama Glenn, dimarahin. Malah yang bener dong, wah ampun, gue bilang. Wah, ampun. Gue habis viral nih, jangan sampai berantem lagi. Gue bilang, cuma kan nggak lucu nih kita berdua nih masuk nih. Ini mobilnya salah nih gitu. Wah, aduh deh, gue cabut. Ini jangan sampai ada kamera. Jadi baru kelar nih gue bilang. Berdua-dua. Itu anak-anak pada perungsing tuh gara-gara mobil Glenn kehalangan itu. Gue baru lihat Glenn marah di situ. Itu pecah sih mas, tapi itu marahnya benar-benar serius gitu, kayak apa sampai gitu, sampai benar-benar cengkareng gitu. Ya? Ampun cengkareng gitu. Ampun cengkareng. Gue lihat itu cuma ampun cengker menyonyo udah. Jadi gue wah ini lain sih nih, gue bilang. Cuma nggak keadaannya pas gue baru beres kan, jadi kan nggak lucu nih ya kan. Gue bilang akhirnya gue cabut, nggak gue tolongin. Waktu itu siapa ya? Oh Dadit, masih Dadit ya mas? Iya Dadit. Ya, masih Dadit. Pecah sih. Ini ada yang ini apa Asian Games kemarin sumbu pendek juga nggak tuh? Kalau Asian Games kerjaan gua jagain yang sumbu pendek tuh yang satu tuh. Kacamataan nih. Ceritain dong. Dari sudut pandang lo mengenai Asian Games dong. Ceritain. Gua kalau dari sudut pandang sumbu pendeknya aja dulu deh. Kejadian kan banyak ya. Iya. Ngedumel mulu. Mas lu gue kesel banget gitu. Nal, tenang Nal. Nggak bisa kan kok gitu. Iya Nal, tenang. Tapi gini. Gue nggak bisa ingat satu soalnya banyak banget. Gue ingat banget. Jadi ada ini kita udah terakhir recording session gitu.
ada satu ibu-ibu gitu ya masuk ke control room, terus dia video-video gitu kan, terus gue tuh selalu capek kondisinya kalau di Asian Games, maksudnya karena begadang kan lo, iya tidur gue dikit, terus pertanggungjawaban gue tuh banyak banget, jadi gue harus presentasi, gue harus brief team, termasuk Ryan kan co-producer, jadi gue ada update apa-apa gue kontak dia, habis itu gue turun lagi kemana, belum lagi ke Mas Gita segala macam manajer gue. Nah terus ada ibu-ibu ini video ini, terus adek gue tuh si Ruben kan yang jadi tim dokumentasi, dia kayak begini gitu, tapi dari gue ya, bukan dari panitia. Sorry Nal, biar pada tahu, ini studio kondisi lagi penuh nih, tuh ibu-ibu juga ikut masuk, jadi makin penuh. Iya. Dan ini studio mana sih? Studio mana? Bro studio. Lo ada jadi nih? pas nggak ada gue. Nggak ada. Ini udah terakhir lah gitu. Jadi sementara waktu kita recording itu udah ada harus kayak NDA. Gue tanda tangan tuh. Jadi ini tuh rahasia, nggak boleh ada konten yang keluar. Jadi gue sensitif dong, ada orang gue nggak kenal, terus ngerekam video lagi. Sementara untuk player-player aja, tim tradisional kayak Ray, Meko, gue udah bilang kayak, lo jangan ada video-video apa-apa, apalagi ada bunyinya ya, jangan ya gitu. Karena ini ibu ini ngerekam, gue kayak, adek gue langsung kayak, ini siapa nah? Udah gue tanya kan, ibu dari mana bu? Oh saya yang punya acara. Hah? Yang punya acara? Naik beat nggak ibu-ibunya? Naik Honda Beat nggak ibu? Sen kiri belok kanan. Sennya kiri tapi belok kanan dia. Nah di poin itu ya gue udah marah lah. Gue pas dijawab kayak gitu gue marah. Asli gue adalah kata-kata gitu kayak gue ngomong ke dia langsung, nggak gue ngedumel gitu. Istilahnya begini, lu anjing dah, lu anjing sih, lu anjing. Kurang tidur, ada orang kayak gitu. Iya, pitam lah. Semprot, blanwir itu. Banyak banget Asian Games itu, karena perjalanan panjang kan, berbulan-bulan gitu, nggak cuma 1-2 event lah gitu, nggak kayak konser bahkan gitu, panjang. Ryan mah gak pernah marah di situ, gue yang marah mulu. Ya kalau gue marah juga selesai dong Nal. Iya. Ini istri lo komen nih Nal. Mas Ronald katanya waktu kerjaan Asian Games sampai mimpi nari saman ya. Saking diulang-ulang tuh ya. Iya. Tapi kalau dengar ceritanya kemarin yang lo berdua bisa nangis di GBK tuh keren. Iya. Gila, ya kan? Itu musik pertama kali kita dengar secara proper gitu, plus visual-visual gitu kan, kayak lagi ngeliat, ya jadi begini, nggak berasa meler gitu kan. Lihat Ryan juga. Jangan diceritain. Lanjut, kita bacain pertanyaan. Ya, mulai bacain pertanyaan. Yang ada di feed dulu kali ya. Nah nih, gimana rasanya kuliah di Berklee College of Music, Kak? Pelajaran sulit apa yang masih diingat sampai sekarang? Yang paling kira-kira gue kayak bakal fail nih, susah banget nih. Surprisingly, sekolah di Berklee gampang. Tuh, gampang tuh. Enggak, beneran. Oh, beneran. Secara teori ya, kalau menurut gue gampang sih. Maksud gue nggak ada yang satu teori musik di mana aja sama gitu kan. Dua, Amerika sekolahnya bebas banget. Lu mau lagi kelas lu cabut keluar, nggak ngomong-ngomong sama gurunya, cabut aja, gurunya kagak peduli sama sekali. Asli. Terus ada guru gua ngomong, drum lab bilang, baru masuk nih kelas pertama, dia bilang, gue tahu di antara lu pasti ada yang anak beasiswa. Seperti gua gini kan, gue kalau beasiswa gue harus laporan tiap 6 bulan kan. Kalau nilai gue tetap bagus supaya beasiswa tetap di jalan, tiap tahun, biar tahun depan dapat lagi gitu. Dia bilang, gue tahu di antara lu banyak yang banyak yang beasiswa, jadi minimal di kelas gue dapat B. Lu nggak mau masuk, lu mau bisa nggak bisa dapat B minimal. Tapi kalau lu mau bisa, ya lu perhatiin gue. Kalau lu nggak mau bisa juga nggak apa-apa, terserah.
Jadi emang bebas banget sekolahnya. Jadi emang kalau menurut gua kalau dari akademisnya nggak susah. Yang susah adalah gimana cara lu menonjol dari yang lain, lu dapat gig, lu bisa main sama ini, bisa main itu, karena persaingannya gede banget di situ. Karena semua kalau dilihat rata-rata aja gitu Mas, maksudnya semua skill hampir bisa dibilang sama gitu. Gue nggak ngomongin skill nih, gue ngomongin pelajaran yang gampang. Kalau skill dari yang bego sampai yang luar biasa ada, semuanya ada di situ. Gitu. Kalau pelajaran, gue gini deh, gue bandingin sekolah gue yang di Kuala Lumpur dulu, music history gitu. Music history pertanyaannya cuma 5, jawabannya esai berlembar-lembar. Lu mesti ceritain sejarah ini, sejarah itu. Di Berkeley, music history pilihan ganda. Asli. Gue pernah ngejokiin temen gue music history. Dia bilang, Ian, lu besok ngapain? Gue besok gini-gini aja sih. Jam segini kosong nggak? Kosong. Lu ujian buat gue dong. Apaan music history? Gue nggak bisa, gue bilang. Udah, pastinya, teman gue bilang pasti, gue lebih nggak bisa dibanding lu. Lu masuk kelas gue dong, please. Gue ngejokiin, bener. Dan gak ada yang peduli juga. Gue tulis nama dia, ID, numbernya dia, udah gue kerjain. Walaupun nggak cocok dengan mukanya gitu, cuek. Dan untungnya music history ini kelas gede. Kelas kayak 50 orang, 60 orang. Khususnya kayak music history. Jadi, makanya nggak diperhatiin peduli ya. gurunya. Nggak peduli. Dan emang guru sana, gue ngerasa bebas banget. Kalau emang lu mau bisa, lu belajar. Lu udah gede kan. Kalau lu mau cuek-cuek aja juga nggak apa-apa. Bukan urusan gue gitu. Begitu. Tanggung jawab sendiri lah ya. Jadi kalau sekolahnya sih dibilang susah sih enggak. Beneran kalau gue harus dapat nilai bagus terus supaya untuk beasiswa perpanjang sama buat tanggung jawab orang tua aja pas gue balik. Nih, nilai gue bagus. Padahal sih penyesuaiannya cepat Mas. Maksudnya lo dari KL gitu ke situ gitu. Enggak terlalu kalau pelajaran sih enggak aneh-aneh kok, sama aja, Bib. Lu do re mi fa sol la si do juga semuanya. Di mana-mana. Des juga. Des juga iya sebenarnya. Cuma bedanya gini, kalau zaman dulu kan lo informasi kan sangat sedikit ya. Maksudnya lo bisa ngeliat langsung orang main seperti apa, orang kerja di panggung seperti apa, cara orang ngejam kayak gimana. Itu kan dulu kan lo nggak bisa lihat di YouTube ya gituan ya. Sekarang kan basically lo bisa temuin di mana aja gitu. Nah hal-hal itu justru yang gue lebih dapetin sekolah di sana gitu. Itu aja sih. Nggak ada yang gimana-gimana. Ruang komputernya bagus, nggak ada yang komputer. Itu sekolah emang itu sekolah emang bajingan sih. Itu kayaknya emang ada kerjasama deket sama Apple kan ya. Jadi kalau di studio udah pasti ada Mac Pro di mana-mana gitu kan ya. Kalau di ruang komputer perpustakaan itu kan pakai iMac kan. Itu iMac apapun yang di launching hari itu, misalnya gue lihat iMac launching nih pagi ini nih. Kan biasa launching di jam 10 pagi gitu ya. iMac di Berkeley udah baru dari malam sebelumnya. Jadi kita masuk sekolah tuh besok udah baru semua iMac. Gila inventaris sekolah update ya. Gila. Dan emang ya itu bisnis juga sih karena mereka jualan itu juga kan. Sekolah ada di Berkeley ada Apple Store Berkeley sendiri. Wih. Best. Iya. Ya untuk gitu-gituannya sih sangar ya. Duitnya banyak, bayarnya mahal. Kenapa? Yang di gudang nggak bisa dibayarin. Udah dibalikin. Balikin jadi refurbish. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih dari Andan 87. Gimana cerita awal Mas Ryan bisa memutuskan untuk buka usaha Hits Burger? Wah. Cerita menarik nih. Tiba-tiba dia beralih ke F&B nih. Gokil. Iya. Itu lumayan. Nah, kalau menurut gua itu thanks to bini gua sih. Karena kalau gua sebenarnya gua nggak punya jiwa bisnis, gua berbisnis selalu takut. Dan gue tipenya orangnya kebanyakan mikir. Buat lo yang udah kenal gue lama pasti tahu kalau gue orangnya kebanyakan mikir. Untuk melangkah tuh kayak mikirin ini. Kalau bini gue tuh orangnya tabrak aja semuanya. Kerjain aja dulu gitu. Nah jadi dulu
dia emang pengen dia bilang ke gue kayak, sayang kayaknya enak deh kalau kita punya warung kecil gitu, warung makanan. Karena kita sering bikin burger, kita pengen punya warung burger lah di sini ya, pinggir jalan Cirende aja udah gitu. Oh ya udah gitu. Terus dia beride kayak, aku ada nih burger yang aku suka di Pasar Minggu, mau nggak ya dia di franchise ya? Kita datang ke sana, tanya, ternyata kayak dia nggak tertarik ke franchise kan. Ya udah kita pulang lagi on the way ke rumah, biniku bilang, apa kita bikin sendiri aja ya, nggak usah franchise. Terus ya gue, ya terserah kamu, kalau mau sih ayo gitu. Nggak, abis itu kita mampir dulu di Lebak Bulus 1, ada Moss Bakery dulu, kayak food court outdoor gitu. Terus kita lagi nongkrong situ, ngerokok, minum-minum, terus gue ngeliat kayak, di sini kayaknya lumayan nih kalau kita mulai di sini nih. Ya udah kita tanya aja ya sama orangnya, tanya sama pengelolanya kan, tanya, terus dia bilang, banyak cerita, dia bilang penuh tempatnya. Cuma nanti kalau ada yang kosong, kita hubungin deh. Ya udah, kita nggak ada apa-apa, kita pulang. 4 hari kemudian, orangnya nelpon. Gue lagi di luar kota, telepon bini gue nelpon kan, sayang nih orangnya nelpon lagi nih, katanya ada tempat. Cuma kita harus bayar DP untuk sewa setahun apa 6 bulan gitu. Dalam 4 hari ini kita mesti bayar untuk kita packing tempatnya lah gitu. Gimana ya? Ya udah, akhirnya gue ngeliat semangat bini gue gitu, ya udah sayang bayar aja. Bayar lah bini gue. Berarti pada saat kita bayar itu, kita udah punya space di tempat itu, tapi kita nggak punya apapun. Kita nggak punya rencana menunya seperti apa, burger bentuknya kayak gimana, supplier kayak gimana, nol sama sekali. Dan dia ngasih kita waktu persiapan cuma sebulan. Ya udah, akhirnya udahlah, itu semua kita coba. Karena gue sering bikin burger di rumah kan, cuma kalau bikin burger di rumah kan, lu nggak ada beban. Lu hari ini enak, besok nggak enak, hari ini enak juga nggak apa-apa gitu. Kalau ini kan lu mesti konsisten kan, lu mesti tentuin jumlahnya gimana, modalnya berapa, harga jual berapa, menunya apa aja. Ya udah, itu dalam sebulan bikin burgernya dulu, bikin desainnya, bikin tentuin harga, desain bikin bentuk kedai kayak gimana. Ya udah, dalam sebulan itu akhirnya karena ada pressure itu kali ya, jadi. Jadi, dan memang kalau gua di situ sebagai komisaris saja. Asik. Iya. Soalnya yang benar-benar ngejalanin hari ke hari tuh bini gua. Paling kalau bini gua mau ada menu baru atau apa, discuss sama gua. Kalau gua lihat ada kurangnya apa, gua kasih tahu bini gua gitu. Ya kayak bini gua tuh emang orangnya tabrak aja, kayak kemarin kita mau bikin burger baru gitu. Sayang kayaknya ada ide gini. Terus gua bilang, iya tuh bisa sayang, ntar kita kasih saus ini, ntar begini susunannya gini-gini. Jadi langsung bilang, ya udah besok kita foto yuk. Elah, belum juga dicobain tuh langsung foto dulu. Ntar dulu, kita bikin dulu trial error, enak apa enggak. Kan lidah dulu mestinya ya. Iya. Dulu enak apa enggak. Ini kan baru ide doang. Iya. Kalau bini gue udah besok kita foto gitu. Cuma kalau Chris mana Chris? Kalau nggak ada orang kayak dia, memang nggak jalan-jalan sih, kebanyakan mikir gue soalnya. Kalau gue kan mikir, ntar gini ntar gitu. Kalau dia tabrak aja dulu gitu. Ya gitu sih awalnya gue bikin sih. Akhirnya berkembang, ada beberapa toko, akhirnya yang di situ yang di Lebak Bulus itu gue pindah ke Bros akhirnya. Iya benar. Karena tempatnya makin lama makin nggak enak, gue pindah ke Bros pun kita juga nggak berharap apa, karena itu emang crowd-nya cuma crowd studio doang, yang penting ada di daerah Jakarta Selatan lah, masih Jakarta Selatan. Karena yang satu pusatnya di Cirende dekat rumah gue sini. Nah. Ada alasan khusus nggak sih kenapa memilih burger? Gue satu, makanan itu simple. Dua, karena gue pengennya jualan sesuatu yang gue punya visinya. Misalnya gini, gue mau jualan rendang. Gue nggak punya tuh rendang ideal buat gue tuh, yang gue bener-bener pengen, gue nggak ada. Ya tinggal makan sederhana, pagi sore gue suka gitu, nggak ada masalah. Cuma gue pengen rendang kayak gini. Nah kalau burger gue tuh ada. Isi gue burger. Ada spek khusus ya? Ya pokoknya kita visinya adalah pengen jualan yang affordable, tapi semuanya kualitas, nggak ada kimia-kimianya. Terus burger tuh harus bisa dipegang sama gue. Gue nggak suka burger yang segede gini nih.
Yang susah sampai buka mulut gitu kan. Kalau lu mau makan banyak, lu pesan 2 aja, lu pesan 3, serah deh. Tapi burger tuh harus bisa. Harus bisa gitu. Iya. Nah, karena gue punya di burger itu gue punya visi kayak gitu, jadi lebih enak jualannya gitu buat gue. Karena apa yang gue jual juga gue makan di rumah juga, gue kasih anak-anak gue juga gitu, dan gue suka juga gitu. Oke. Ntar gue bersin. Wadaw. Sampai piknik. Iya, sampai piknik. Asli. Oke, guys, Hits Burger bisa dipesan di Gojek ya, guys. Asik dipromoin loh. Gue suka sih. Hari ini gratis, besok bayar. Ada yang nanya bikin mini burger lagi buat hampers, Bang. Ada dong, banyak, tenang. Kalau itu gue bilang sama Bu Direktur. Siap. Ini aja ke Instagramnya Hits Burger, DM di situ, pasti Anda dilayani, tenang aja. Yoi. Masuk. Boleh ya, ntar gue kirimin, tapi ada logonya masing-masing ter. Iya, boleh dong di endorse kita. Endorse Hits Burger boleh dong. Kita yang bisa dikonsumsi aja. Lanjut nih, ada dari Vincentius Syke. Oliver Syke namanya. Apa yang harus penting yang kita pentingkan atau prioritasin jika kita memulai karir sebagai session player? Serius nih. Dari coach. Gue sering banget Mas ditanya ini, sumpah. Iya. Ya, pertanyaannya luas banget. Jangan gue dong jawab. Kalian kan yang lebih aktif session player sekarang. Look gitu, mesti segar atau wangi, mesti wangi. Mungkin baju harus jenggotan kumisan gitu kayak kita nih. Ya harus berewok. Gue agak susah relate soalnya kalau nggak pakai Gucci, nggak pakai Gucci air panas, pemandian air panas. Gucci antik. Ini acara apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Yang paling penting apakah harus, ya kan kemarin kita sempat bahas tuh ya, lo ready for job atau memang channel lo mesti banyak banget gitu, atau lo emang harus ke Jakarta. Kalau orang Makassar mungkin kayak banyak tuh Mas, gue dari Makassar, gue dari luar kota nih, gimana apa gue harus ke Jakarta gitu. Kalau menurut gue, karena pertanyaan luas banget ya. Kalau soal koneksi dan segala macem, yes itu perlu, tapi yang paling perlu adalah lu siap apa enggak pas udah dikasih kesempatan gitu. Biasanya koneksi itu terbangun dari kesiapan lu juga. Kalau lu main bagus, akhirnya lu direkomend sama orang, punya koneksi ini gitu. Jadi intinya sih lu harus siap sebagai musisi. Siap apa ya nggak tahu ya. Ya pastinya lu main harus bagus. Boleh bisa baca nggak? Ya bagus kalau bisa, tapi bukan mutlak. Nah, pertanyaan harus ke Jakarta apa enggak? Gue sayangnya harus menjawab kayaknya iya, realistis ya. Kalau lu mau main sama artis ibu kota nih ya. Kalau lu mau main sama artis ibu kota. Kalau lu main di kafe-kafe lokal segala macam, nggak salah sama sekali kalau lu emang itu tujuan lo gitu. Cuma sayangnya kalau menurut gue Indonesia masih tersentral di kota-kota gede sih. Sayangnya itu. Dan ya gue bilang sayang gue harus menjawab kalau emang lu harus mau main sama artis yang muncul di TV itu, ya masih memang harus Jakarta, karena untuk lu bisa ada di luar kota tapi tetap kepake, lu mesti levelnya mungkin kayak Indra Lesmana gitu ya. Bandung Mas juga Indra, bisa Mas, Bandung ya, Bandung bisa. Tapi kan gue ngomong, kalau lu tadi ngomong Makassar ya. Ya. Di Bima gitu, Pulau Bima gitu. Pulau Buton ya, Pulau Buton gitu. Yang trek-trekannya mesti pakai celana bilabong. Bajunya spider build. Gila. Jadi harus ya Mas. Ya pasti gitu ya. Maksudnya kalau lu kayak Mas Indra gitu, dia pindah ke Bali tapi dia udah menjadi seorang Indra Lesmana gitu, cuma satu gitu. Sebenarnya kalau lu baru bangun karir, misalnya lu main bass gitu.
Basis kan yang bagus banyak ya. Cuma kalau dia harus latihan di Jakarta, harus nerbangin lu dari Makassar ke Jakarta untuk latihan, ya pastinya udah minus poin buat lu gitu. Sayangnya seperti itu sih. Gue pengen nggak kayak gitu lagi, cuma masih belum. Walaupun gue cukup amazed waktu lu, inget gue yang kalau kita kota-kota kayak waktu gue inget ke Palu gitu, ada workshop di sana terus diundang sama anak-anak situ, Mas nanti nonton kita dong gitu main gitu. Ya gue ya udahlah nggak ada kerjaan malam ngebir nonton situ. Ih bagus banget mainnya. Gue terus terang gue pertamanya underestimate sih. Dia pas denger mereka main kayak wah anjing ya gokil ya anak-anak sini gitu. Banyak gitu yang bagus. Cuma memang ya kesempatannya mungkin nggak sebesar orang yang tinggal di sini gitu. Iya. Di Jakarta. Sayangnya itu. Ya gitu. Oke. Karena kalau di luar kota repot tuh ya, harus kalau misalnya datang dari luar kota terus lo mesti terbang, pasti kan ya bisa dibilang ada juga ongkos sendiri misalnya gitu kan. Yoi. Terus lo ternyata ya jobnya cancel. Cuan tuh udah mau cuan balik lagi repot gitu. Sorry guys, di postpone nih. Udah terbang, udah beli tiket. Tuh kata Nabil syaratnya modal ganteng juga biar laku. Itu kalau dicondet gitu. Padahal ganteng itu relatif. Iya, kira mutlak. Iya. Lanjut Mike. Lanjut. Gue lihat yang di live dulu nih pertanyaannya. Ini ada yang nanya, Febri_Anantama. Baca note itu penting nggak sih buat session player? Penting nggak, Ryan? Kalau gue bilang sih penting tapi nggak harus. Bukan berarti lo harus bisa baca. Cuma kalau menurut gue kalau lo bisa pelajarin kenapa enggak sih? Belajarin aja. Iya. Karena pentingnya bukan cuma lo bisa baca kok. Kadang-kadang berkomunikasi sama orang gue sering bilang kayak hitnya di mana nih? Di 2, hitnya 2I, 2N. Kalau lu cuma ngomong up down kan lu nggak tahu 2 itu I, N apa E up-nya gitu kan. Dan kalau lu bisa baca lu tinggal ngomong kayak gitu langsung oh ya di situ langsung cepet. Cara berkomunikasi jadi cepet aja. Cuma mutlak apa enggak? Ya enggak. Cuma kayak zaman sekarang lu apa aja bisa dipelajarin, belajar lah gitu. Gampang kok belajar baca. Gitu. Oke. Kalau yang percussion sih masih enak lah ya. Maksudnya cuma not percussion gitu ya. Kalau emang sharp 3 sharp gitu. Wah. Ya. Coba paling enggak lu bisa sebenarnya in real life lu banyak akan baca ritmik kok. Iya enggak sih? Ya, baca note ada sih, cuma lu jarang dapat situasi yang lu mesti jadi side reader gitu yang ditaruh truk lu jalan gitu. Jarang. Biasanya kan di situ chord chart, ada hitnya, mungkin note sedikit, hit sama rhythm atau hit rhythm segala. Jadi sebenarnya tuntutannya enggak berat-berat amat gitu. Gua kalau dikasih chart drum yang note 1-1 juga puyeng juga sih langsung baca gitu pastinya gitu. Yang penting jangan note piano, part piano jangan. Wah. Ini di live comment ada Dave Cardorus. Ini dari tadi dia berkali-kali sebut Ibrani Pandian. Tanya tentang Bani. Pilih Bani apa Bonar? Dia nanya nih. Iya. Gue sih Jeffrey Talele. Waduh. Wah, bapaknya Ijul dong. Aku Hartol. Kalau enggak Arthur Kaunang lah pemain bass. Bapak gua. Iya, kemetalan bapak gua, jangan. Nih, gua jawab dulu nih. Kalau soal Bani ya udahlah. Bani bener-bener apa ya? Kalau istilahnya stuntman tapi strike terus dia. Iya, benar. Aman banget. Jadi supir tembak dia. Iya, hari ini main sama Isyana yang susah gitu ya musiknya. Besok main sama Afgan. Benar-benar besoknya banget. Dan sekarang session player sekarang gua rasa banyak apalagi di daerah ya, pasti ngeliatnya ke Bani karena Bani itu rajin banget nge-vlog. Jadi mereka bisa lihat kayak daily life-nya session kalau lagi latihan, terus lagi nunggu flight, lagi check in di hotel. Jadi tuh ada semua di Bani. Tapi
nggak semua orang kayak Bani. Maksudnya nggak semua orang tuh yang attitude-nya kayak Bani juga atau pendekatannya kayak Bani. Jadi session player ya nggak semuanya kayak begitu gitu. Pendekatannya, ngobrolnya, komunikasinya gitu. Jadi ya kalau mau penasaran ya nyemplung dulu gitu loh biar ketahuan gitu. Sebenarnya mungkin intinya gini kali Nal ya. Intinya sih Bung Bani mau siapa, intinya lu gampang diajak kerja sama sih kalau gue sih. Betul. Kerja sama orang. Iya, kooperatif apa enggak tuh? Iya. Betul. Gak harus spesifik ke Bani apa spesifik mana. Bani menurut gue sukses karena ya itu. Gue sih kerja sama dia sukses karena ya gampang diajak kerja sama kok. Benar. Betul. Kan at certain level gitu kita perlu misalkan di musik ini, di lagu ini, di acara ini cuman skillnya 7 lah misalnya. Kalau gue dapet player yang 9,5 ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu. Cuman kalau misalkan lu 7 pun sebenarnya cukup. Jadi kalau lu 9,5 tapi ngehe gitu ya nggak deh gitu. Benar. Gue punya drummer skillnya 11 gondrong tapi Nal. Jadi terpesona lulus nggak nih? Terpesona versi baru lulus nggak? Iya, gimana? Ya walaupun pas air-air lihat-lihat ya namanya juga nanduk ya kan. Panik. Yang penting bunyi aman dulu. Itu salah satu impian gue terjadi di hari itu. Alhamdulillah. Ya lu sempet sekali ya main-main ya waktu ya. Sekali soalnya beberapa kali pas ditawarin bentrok terus. Gak masuk harganya Mas katanya. Apa? Bentar. Wah. Gak masuk nih Fik harganya katanya gitu. Trofik sorry ya. Yang promo artisnya katanya bukan player. Tapi gue beneran sih, gue segrogi itu, gue tegang banget, panik banget di kamar aja. Tapi emang gue wah Nabil komen tuh nyusahin, kenapa ya? Banyak tomnya. Gue bingung kalau lu deg-degan main sama Glenn tuh kenapa? Ini ya, gitu cincai lah. Pertanyaan gue itu juga. Karena gue udah berkali-kali main sama dia, semua hit yang susah dimakan. Ini terpesona kan lurus-lurus aja ya. Kenapa harus pusing gitu kan? Bukan sebenarnya bukan karena terpesona aja ya. Emang ya gue selain gue suka sama Glenn Fredly, emang itu salah satu impian gue, dan ketika impian lu terwujud ya hancur kan lu. Gue langsung kayak gue harus bisa yang terbaik nih kayak gitu. Siraman pertama kayak, lain tuh ya. Siraman pertama tuh lain. Wah, gue siraman pertama, gue inget banget siram pertama. Bismillah. baru gue print count. Iya, cuma Ardo bilang nih, fee-nya kurang Mas katanya. Dia bilang sama gue. Kata Ardo gitu. Ya. Anjing ya. Gue bener-bener wah tegang banget sih pas kelar tuh, bener-bener lega banget gue kayak wah anjir, semoga lewat juga ya hari itu lewat juga gitu kan. Iya, terus gue sempet apa kan main sama Glenn terkenal songlist belum tentu tuh. Bisa berubah. Tentatif. Iya, gue apa aja yang penting ada terpesona dulu deh nih, yang penting itu dulu. Terus tiba-tiba di hari itu nggak ada, wah gue lumayan drop juga tuh. Terus akhirnya pas di panggung dia suka gimmick tiba-tiba ganti lagu juga kan tuh Mas. Suka gitu kan, tiba-tiba akhirnya terpesona mainin dia videoin langsung. Gue abadikan. Ya walaupun agak lihat Rifka mulu ya nggak apa-apa lah. Lihat Bonar terus. Abis gue lihat Ayla gue sebel juga kayak gitu. Kalung emasnya. Kacamatanya yang gue. Iya. Tapi beneran itu main perkusi, main bulu tangkis pakai kalung emas. Sangar tapi dia masih sangar sih Ayla. Iya. Enggak, gue ini kalau deg-degan tuh gue waktu lu ini gantiin Yandi di Isyana. Aduh,
Wah. Itu Gimana Ardo, tuh? Lo kan bukan si cuma Tuti gua. banget tuh. bukan cuma gue, Ardonya juga ikut deg-degan. Gak ada latihan. Kalau kayak lu gitu kan, Re, lu makan ya. Anjing sih. Gua lu itu rencananya mau ada sound check nggak jadi. Jadi duduk tuh langsung Tuti opening itu tuh. Bajingan itu. Terus harus gua gitu yang mainin. Aduh, ya Allah. Ya kick di 2 sama 4 aja. Itu kick 2 sama 4 kayak gitar main oktave. Cengin. Aman. Iya, bener. Bener. So, kalau enggak senar 1 tuh, senar 1 sama senar 2 di fret 12 tening bagian delay. Tuh men. Dosol. Iya itu gue tuh cari aman. Aduh. Tuh katanya si Ardo main baca partitur sepanjang show tuh katanya. Nyatet gua. Iya lah kayak begitu. Tapi kalau dicatat kan kisruh, Mas. Maksudnya kayak hit-hitnya gitu kisruh. Kalau apa? Maksudnya kayak Kalau kalau dicatat. dicatat keriting gitu loh maksudnya. Enggak, gue hitnya paling gue nulis verse berapa 7 bar ke-8-nya ini gitu. Gue tulis hit-hitnya doang. Iya. Habis itu apa gitu. Kayak lalu lintas buat gue doang yang ngerti sih. Orang baca juga bingung sih pasti. Iya, Tapi aman kan lo mah, aduh. Lo tuh coach gua, Mas. Lo mau ngapain aja juga semua orang juga sorry dia Ryan, sorry gua. Lucu juga. Gue ingat dulu Bara Suara main. Jadi nonton gue di samping itu Marco sama Ardo nih. Ardo bilang nih, pas intro ya lolos Marco girang. Marco ikut deg-degan juga. Lo pertama kali nerimanya gimana, Mas? Kayak pas diajak Mas Ryan kayak gitu. Sama Ryuka kan, Nyet lu mau nggak gini-gini. Wah gila Jack, tapi kita nggak ada latihan. Ya udah, gue yang penting bahan kasih gue latihan di rumah dulu, gue tulis. Ntar kita coba di soundcheck ya. Oke, soundcheck kan pas hari H. Ya udah ya, Rofik bilang, kita karena waktu mundur nggak jadi soundcheck, babi ya. Ya udah, gue udah terima, masa gue mau ya tahu nggak mungkin. Gue nggak main. Tapi gue jadi ingat dulu tuh kita pernah bareng ya ke mana, ke Brunei ya. Waktu itu zaman Glenn sama Stemi. Nah waktu itu drummernya Semi itu mestinya si Excel, cuman dia paspornya habis waktu itu. Pas mau berangkat pagi-pagi dia ngabarin paspornya habis. Sampai akhirnya anak-anak pada ngomong, cobain Ryan aja yuk main sama Semi. Kan jadi bego kan gue kelihatan. Itu gue nggak tahu sama sekali kayak gimana. Iya. Itu sih gue yang pas di pikiran gue ngebayangin jadi lu gimana. Gila kali ya, gue kan nggak tahu apa-apaan. Tapi akhirnya kejadian, Mek? Enggak. Excel datang ya ada? Excel akhirnya datang. Dia nyampe itu sore waktu itu. Gitu. Bikin tapi hampir kejadian tuh. Iya, bikin paspor dulu dia. Harry cepet. Gue pernah tuh main bego gitu, nggak tahu sama sekali. Main sama Tompi. Tompi kan lebih gila daripada Glenn kan. Kadang-kadang songlist kan nggak ada dia. Jadi gue gantiin Eca dulu. Di mana, di Medan begitu ya. Gue main. Udah, gue lagu Tompi lumayan banyak tau lah gitu. Terus pas sampai ke lagu ke-7, ke-8 gitu, gue lihat waktu tuh kayak masih 15 menit lagi, terus kayaknya semua lagu yang gue tahu udah gue mainin deh. Terus kayaknya Tompi juga baru sadar itu kayaknya. Lebih berantakan lagi tuh songlist. Terus dia nengok ke Indra yang main gitar, Indra lagu ini. Indra kaget kan, nengok ke gue, Ian lu tahu lagu ini nggak? Nggak tahu, Indra, sama sekali gue nggak tahu. Wah. Itu udah itu kick 24 terjadi di situ. Gimana udah lo mainin aja deh, gimana gue bego. Kupu-kupu. Drummer tuh paling jadi kayak orang bego kan. Kalau salah paling ketahuan soalnya. Bass juga. Kenceng kan ya nggak sih? Iya, bass juga bener. Iya, bass juga bener. Kalau gitar kan bisa pura-pura benerin ampli gitu kan. Basis aku sering lihat. Ceritain dong Ray, yang dia buka handphone Ray. Ray ceritain yang dia buka handphone Ray. Dia bisa loh. Dia relain beberapa bar gara-gara buka notes. Aduh nih, basis kok nggak main sih? Udah intro. Ngapain sih? Waktu itu main sama Agnes. Waktu itu
Bandung, Iya. Bandung. Terus udah dus pertamanya ingat, chordnya emang ya mainnya dari D minor, dia ingat lah dus gitu. Bisa main-main lagi, terus ngadep belakang mulu. Ini ngapain? Oh buka notes tapi kagak buka-buka, mungkin tremor kali. Siapa? Ronald. Gitu. Tumbuh Kan lu yang pendek. ngeresemen, Al. Nah, Iya, lupa. Itu dia Mas, itu maksud dia gua. dia lupa memang. Itu dia. Jadi kalau di band ini yang paling gampang inget tuh cuma Ray sama Meko. Jadi kadang-kadang gue suka nanya, Mek, ini main di mana, Mek? Dia cuma sini. Soalnya dia yang bikin lah, kok dia yang nanya. Kalau Ronald kalau salah pasti nengoknya gue mulu pasti. Enggak, karena si Ray itu perfect pitch, abis itu dia kalau feeling gue ya di monitor dia tuh bass gue gede. Jadi kalau gue kenapa-napa dia pasti kayak kedengeran. Iya, jadi gue tensin kan, gue kayak kalau bassnya do jangan pencet 5. Bahkan gue pernah dicemplungin sama Ronald, gue inget banget nih. Yang kita gig pertama sama BCL. Harusnya lagu memilih dia itu kan ada bagian ini kan, ada bagian interlude kan. Itu ya harusnya mainnya di Cheese ya kalau nggak salah ya. Cheese. Wah, itu dia bilangnya di Gis. Wah, gue dicemplungin nih bangsa. Itu gue langsung nengok dia. Iya, lu juga kayak goblok. Aduh. Kok barang sih boleh takut-takutin lawan, pati tucing. Iya. Tapi boleh dong. Diseret kita, Bang. Pokoknya kalau udah mulai panik, dia agak pamit. dia pamit. Sambil nanya. Oke. Dua lagi guys. Lah, dua pertanyaan lagi kali. Iya. Bim, tanya Bim. Apa tuh? Tinggal 1 menit, Jeki. 1 menit. Tinggal 1 menit. Satu pertanyaan. Nggak cukup juga tuh kayaknya. Ya udahlah, tutup aja. Kalau masih seru ya, Iya. Ya udahlah. Atau ini Mas, kesan Mas. Kesan apa nih? Ya apa maksudnya kayak lo ternyata ya kan kita kan baru mau mempromokan live ini bisa segini banyak ternyata orangnya gitu. Dengan kayak gini apakah kayak nih efektif nih buat apa ngilangin bosen apa gitu. Terus lu juga apa ada kayak gini tuh seru apa enggak gitu. Hiburan gue sekarang emang nontonin live orang. Ya well, thank you sama teknologi zaman sekarang kita masih bisa punya hiburan kayak begini. Yeah. Well, ya kalau buat gue sih pastinya sangat bermanfaat ya, lo bisa share banyak hal ke banyak orang gitu dan sangat accessible. So, ya. Oke, thank you banget Mas Ryan. Thank you Mas Ryan. Thank you Ryan. Thank you sama-sama udah ngundang gue. Terima kasih. Semuanya. Jangan lupa pesan Hits Burger kawan-kawan. Itu. Halo. Hampers lebaran. Bye semua. Bye.